Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada penulis kitab Sirul Asrar, dan juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة الغوث الأعظم القطب الرباني والهيكل الصمداني في الأولياء والعارفين برهان الأسفياء والواصلين باز الله الأشهر مولانا وسيدنا وقدوتنا إلى الله تعالى السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Sampai halaman 55 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa aidon, dan juga yakunu ahlul kurbati, yakunu bagi para ahlul kurbati, ahli kurba, itu orang yang dekat kepada Allah. Fid dunya, di dunia, Fis sijnin, bagai dalam penjara.
wa ghorbatin dan terasing, wa ghammin dan bingung, wa ghassatin dan menderita, wa mihnatin dan tersiksa, wa syiddatin dan sengsara, wa zulmatin dan gelap, kama qala sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya dunia sijnul mu'minin, sijnu adalah penjara, al-mu'mini bagi orang beriman. Fayaliku maka yang layak bidzulmati bagi kegelapan, libasu zulmati, libasu adalah baju, az-zulmati gelap, wakot soha dan telah soha divalidasi, fil hadisi di dalam hadis, annan nabiyya bahwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam labisa pakaian, labisal aswadi pakaian hitam, wa ta'ammama dan mengenakan surban,
bi imamati saudai bi imamati sorban saudai hitam, wahada ini adalah libasul balai, pakaian orang yang menderita, walibasul mutaizzina, dan pakaian orang yang berkabung, al-musobina, tertimpa musibah, binuril qabiliyati, dengan cahaya al-qabiliyati, kemampuan, minal musyahadati, menyaksikan, wal mukasyafati, dan menyingkap, wal muayanati, dan mengamati, wabi mautil hayati, wabi mauti, karena matinya, al hayati, hidup, al abadiyati, yang kekal, mislu syauqi, mislu, seperti, asyauqi, rindu, wal ishqi, dan suka, warruhil qudsi, dan ruh kudus atau ruh qudsi, wa martabatil kurbati, dan tingkatan al-kurba, wal wuslati, dan wusul, wa haulai, semua itu, min a'zamil musibati,
Min adalah a'zamil musibati, paling beratnya, al musibati musibah. Wala Buddha wala Buddha, hal itu perlu min libasil mutaizzina, min libasi dipakai, al mutaizzina orang berkabung, fi muddati umrihi, seumur hidupnya, li'annahu bahwa para ahli kurbah fatadhu selalu merasa sedih, manfaatul ukhrawiyati, manfaatu karena belum mencapai manfaat, al ukhrawiyati akhirat, wa kanatil mar'atu wa kanat seperti sedihnya, al mar'atu seorang istri, allati yang mata ditinggal mati, zaujuha suaminya, amaroha diperintahkannya, amarohallahu ta'ala diperintahkan oleh Allah Ta'ala, filibasil izai bilibasi agar memakai baju, al-izai berkabung, arba'ata ashurin, arba'ata 4, ashurin bulan, 4 bulan, wa asyrata dan 10 ayyamin hari
bifautil manfaatid dunyawiyah, bifauti dengan menjauhi al manfaati manfaat ad dunyawiyati duniawi, famuddatu maka waktu izai berkabung al manfaatil ukhrawiyati, al manfaati untuk manfaat, al ukhrawiyati ukhrawi, ghairu yang tidak mutanahiyatin terbatas, kama qala sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyaddun nasi, orang yang paling berat balaan cobaannya, an-nabiyuna adalah para nabi, summal amsalu, summa kemudian al amsalu orang yang sederajat, fal amsalu lalu orang yang sederajat, waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al mukhlisuna orang-orang yang ikhlas, ala memiliki khotorin kekhawatiran, azimin yang besar. Saya jelaskan dulu. Ini kemarin kan kita sudah membahas baju. Kemudian kita membahas ahlul qurbah. Kemudian cobaan-cobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang ahlul qurbah, orang yang dekat dengan Allah. Ingin dekat dengan Allah, tapi banyak cobaan, apa jauh dari Allah tanpa cobaan. Dan kemarin kan pertanyaannya, saya sudah kerja keras Gus, tapi ingin berjumpa Allah, nggak berjumpa Allah. Ini waktunya kita bicara kalau ingin jumpa Allah.
Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan gambaran-gambaran kepada kita, mulai warna-warninya. Kalau hitam orang berkabung, kalau putih orang yang lagi mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kemudian biru, ya, hijau kemarin. Nah, kalau kita belajar tasawuf, jangan melihat agama ini menjadi dua wajah, ya. Nah, kebanyakan orang memandang agama, wabil khusus Islam, itu menjadi dua wajah. Pertama, agama sebagai pelarian, yaitu agama Islam sebagai tempatnya orang-orang yang mengeluh. Ini pesannya Syekh Abdul Qadir. Kemudian agama Islam itu pelariannya orang-orang yang tertindas. Ya, seharusnya agama itu sebagai senjata revolusi, ya, revolusi mental, revolusi moral dan sebagainya. Wajah yang kedua, agama ini sebagai candu, ya. Jadi minum kopi satu cangkir itu lebih nikmat daripada mendengarkan pengajian selama 2 jam. Ini agama sebagai candu. Nah, agama meninabobokkan umatnya, ya, dan lupa dengan realitas. Ketika kita ditindas, terus pemuka agama mengatakan, "Yang sabar ya, kita cobanya masih luar biasa seperti ini." Padahal itu yang salah adalah sistem. Kita disuruh bersabar. Nah, kemudian kita diajari istighosah. Setiap ada musibah istighosah. Tapi ketika kita mengalami musibah-musibah yang sistematis, tidak pernah istighosah. Karena yang membiayai istighosah itu yang bikin masalah, bikin musibah, ya. Agama ini dipakai alat main perasaan di dunia yang sudah tidak punya perasaan. Makanya sekarang kita bertasawuf itu yang modern. Kalau orang dulu namanya istighosah, itu kan mohon kepada Allah. Kalau sekarang kemasan istighosah itu sama dengan orang melantunkan puisi-puisi kepada Allah. Ini wajah agama zaman sekarang. Seakan-akan setiap ada musibah istighosah, mau ujian istighosah, mau lulus istighosah. Tapi kita nggak pernah istighosah, mohon kepada Allah supaya bala dari sistem yang sudah mengakar rusaknya ini supaya diperbaiki oleh Allah. Kalau ada bencana begitu, kita akan melihat itu di TV, orang yang pakai rompi oren-oren kok malah wajahnya ditutupi, harusnya kan dibuka. Ya, kita istighosah supaya yang seperti itu juga dihilangkan di muka bumi pertiwi. Kita yang pendidikan agama masuk ke sekolahan, masuk ke keluarga, ke semua lini masuk. Tapi agama ini hanya sebagai candu. Ketika kita ditindas oleh sistem yang merusak kita, kita dininabobokkan. Terus ulamanya mengatakan, "Yang sabar ya Bah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apalah ini takdir seperti ini." Sebenarnya kita akan dilupakan dengan realitas, bukan takdir. Karena kita digerogoti orang-orang yang menyalahgunakan sistem. Nah, istighosah lagi. Nah, ini kita yang belajar tasawuf
Istighosahnya bukan hanya minta dilancarkan rizki, dilancarkan dunia. Istighosahnya harusnya gerakannya supaya balak-balak sistem yang sudah mengakar itu dicabut oleh Allah. Gimana mau dicabut? Yang biayai acara itu yang begitu-begitu. Kemudian yang merusak alam siapa? Ya lihat aja lah nanti yang garap-garap bengkok itu. Saya kadang-kadang ya Allah, kalau orang tasawuf harusnya kumpul berdoa ya supaya balak-balak sistem itu dihilangkan oleh Allah dari muka bumi pertiwi ini. Istighosah kok mau pengen lulus anak ya istighosahnya orang sufi itu ya nanti negara yang carut marut ini didoakan, dimohonkan kepada Allah supaya dirubah semuanya balak-balak itu bukan balak, kita dinina bobokkan dulu sebelum apa-apa menjanjikan ke kita begini begitu, nyatanya ya janjinya nggak ada. Nah dari sepanjang sejarah sejak abad ke-4, 5, 6, 7 Hijriyah, setiap bangsa rusak ulama tasawuf dipanggil suruh memperbaiki moralitasnya ini. Kalau sudah kembali normal ya para politisi melupakan ulama-ulama tasawuf. Ya sudah, lihat aja, baca aja sejarah itu. Kita kan sekarang terbuka. Kita selalu diberi candu-candu agama supaya kita lupa dengan penderitaan yang sebenarnya penderitaan kita itu seperti hari ini. Jenengan menderita itu bukan balak dari Allah, jadi balak dari sistem yang rusak. Tapi gimana wong acara-acara begitu sponsornya yaitu ya mau bagaimana mau ketemu Allah yang nggak bisa ketemu. Ketemunya adalah yang diwariskan oleh agama kita adalah kemiskinan. Kemiskinan mewariskan ketakutan. Itu omongannya Karl Marx itu ya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kemiskinan selain mewariskan ketakutan, mewariskan wajah yang gelap di dunia dan akhirat. Kalau orang kaya-kaya kan mesti glowing, walaupun aslinya wireng kan atasnya itu kan glowing, walaupun leher ke bawahnya kan tetap gelap. Karena make upnya orang kaya seperti itu. Nah jadi kita kalau masih seperti itu nggak bisa berjumpa dengan Allah. Dulu ada seorang imam madhab, Imam Ahmad bin Hambal ya, melihat kerusakan di muka bumi itu seperti itu, bahkan orang-orang yang merusak ya tambah bangga karena semakin merusak semakin banyak bersedekah. Akhirnya berdoa pengen ketemu dengan Allah langsung. Bisa enggak ya di dunia ketemu Allah? Itu kan yang dirindukan orang kan, berjumpa dengan Allah. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu berjumpa dengan Allah sebanyak 999 kali. Kemudian setiap berjumpa dengan Allah, ya Allah, amalan yang mustajab apa supaya bisa berjumpa denganmu? Setiap bertemu begitu. Akhirnya diberilah amalan oleh Allah supaya bisa berjumpa dengan Allah. Amalannya kata Allah, Allahumma saghirid dunya bi a'yunina. Kata Allah, berdoalah kepadaku ya Allah, Allahumma ya Allah saghiri, ya, buatlah kecil ad-dunya, dunia ini bi a'yunina, di mata kami. Wa azim, dan buatlah besar
jalalika kemuliaanmu fi qulubina di dalam hati kami. Allahumma ya Allah wafiqna bimbinglah kami limardhatika menuju ridhomu, wasabitna dan teguhkanlah kami ala taatika dalam ketaatanmu, wadinika dan agamamu. Jadi kalau ingin berjumpa Allah ini dibaca 13 kali di waktu duha, setelah sholat duha. Saya dulu mengamalkan ini lama. Kapan berjumpa Allah? Kok nggak berjumpa? Ternyata tiba-tiba saya itu sakit keras. Sakit keras, ya nggak ada obatnya, wong dibawa ke dokter nggak, terus dibawa ke kamar, perasaannya geliang kayak nggak sadar gitu. Terus perasaan saya berada di satu tempat yang tidak pernah saya ada di dalam ingatan saya. Nah disitulah ada suara yang persis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini. Disitulah Allah. Saya nggak bisa menceritakan karena ya luar biasa. Nah, tetapi untuk menuju Allah kita nggak boleh terhalang seperti balak-balak di dunia. Kalau Bapak Ibu jamaah pengen berjumpa Allah, nanti ini saya tuliskan doanya. Tetapi dulu saya sama guru saya disuruh zikir wirid dulu. Nah mau saya itu kan ngaji tasawuf itu yang modern gitu. Yang modern gak gerutak-gerutuk, wayai zikir begini gerutuk gitu. Maksud saya di rumah aja sendiri. Tapi setelah saya hitung-hitung selama sekian waktu, kayaknya nggak bisa ini di model kayak sekolah di UT itu nggak bisa ya. Kudune hadir tatap muka, selalu dibimbing sama mursid. Maksud saya yang neo modernis gitu. Sing modern, tasawuf modern, dikasih pelajaran ilmunya, langsung praktek di rumahnya masing-masing. Apa masih menyukai yang geruduk? Cerita la ilaha illallah keras-keras. Nah, sebelum mengamalkan itu, dulu saya disuruh membaca satu zikir suhbah. Kemarin kan sudah kan suhbah, jadi zikir suhbah dulu, ya, supaya kita bisa sampai pada tujuan. Sebenarnya zikir-zikirnya itu yang kita pasti hafal kok, kita itu pasti hafal. Hanya rangkaiannya saja yang nggak sama. Kita zikirnya membaca surat Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 11 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil itu 450 kali. Kemudian membaca alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil itu 7 kali. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlin azim. Ini 1 kali. Kemudian wasub alayya rizqa subhata rahmatin fa anta raja qalbi sakir minal khubsi. Itu dibaca 39 kali. Kemudian membaca ayat kursi 17 kali. Kemudian membaca sholawat. Sholawat ini pasti populer di orang NU. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Itu 100 kali. Kemudian la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 3 kali. Kemudian sallallahu rabbuna ala nurul mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain 1 kali. Itu aja. Ya nanti kan kalau berminat saya tuliskan.
Saya dulu diajari guru ya, terus dituliskan, terus saya praktekkan setiap duha, ya duha. Duha di sawah Gus, ya meninggalkan sawah sebentar aja, nanti balik lagi. Kalau orang dulu kan di sawah ada gubuk itu kan karena apa? Selain untuk jaga manuk, ya kita zikir di situ sebentar, balik lagi. Kalau pingin ininya nggak ceteh ya dilaminating. Ya. Jadi ini zikirnya yang mengawali kita zikir Allahumma shaghirid dunya bi'ayunina wa azim jalalika fi qulubina. Ya cuman 2 baris sih kalau ditulis. Cuman zikir suhbahnya itu ya 15 menit ini. Man hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallah. Tapi saking pinginnya hasbunallah. Ya enggak tumakninah. Langsung cepet-cepet. Nah, apa zikir di sini bareng-bareng? Saya itu sebenarnya mau ngajak zikir bareng-bareng, tapi saya teropong hatinya kok. Mesti pikirannya, aduh aku lek zikir rono iku ongkose apa ya sing tak gawe. Ya masih melihat dunia ini besar, bukan Allahumma shaghirid dunya. Ya Allah kecilkanlah dunia ini bagiku, bagi penglihatanku. Jadi ini yang kemarin ditanyakan oleh Abah Zaini. Ini Abah Zaini kalau ingin melanjutkan cita-citanya berjumpa Allah sebelum ke akhirat, nanti ini amalannya bisa saya tuliskan. Ya bisa untuk semuanya. Nanti silahkan di copy sendiri, di print sendiri, nanti saya tuliskan kan. Okay. Jadi kemarin kan diajarkan suhbah. Lah ini suhbah, sudah mulai suhbah. Jadi kita sudah mulai pada tingkatan zikirnya suhbah. Ya. Suhbah itu bukan zikirnya jamaah ya. Ini zikirnya suhbah. Orang-orang yang serius ingin menuju kepada Allah. Kalau yang jenengan tidak mau suhbah ya nggak apa-apa, tetap statusnya jamaah. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Saya pernah mendengar, tapi pernah mendengar. Dia membaca ayat bahwa orang yang di dunia belum pernah kenal Allah di akhirat akan sesat selama-lamanya. Pernah mendengarkan ayat yang dibaca Allah? Ya, di Quran itu seperti itu. Sesat. Jadi suhbah solusi pertama untuk mencapai kepada Allah mengenal suhbah ini ya dilanjut ya. Ya. Kita kan sudah ngaji di pasal sebelumnya, barang siapa tidak mengenal Allah sejak di dunia, maka nanti juga nggak akan kenal Allah pada waktu di akhirat. Barang siapa tidak mengenal akhirat sejak di dunia, nyampe di akhirat pun tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Ilmunya makanya dipelajari. Ya nanti perjumpaan kita dengan Allah liqa itu. Ya perjumpaan dengan Allah, nanti Allah menjumpai kita itu masing-masing berbeda-beda. Kita nggak mungkin sama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dia seorang imam madhab besar, amal solehnya yang luar biasa. Saya mengalami sakit yang luar biasa, ternyata tubuh saya yang penuh dosa ini ditinggal, di atasnya ranjang, sayanya dibawa naik untuk berjumpa dengan Allah. Ya sudah, kalau sudah berjumpa dengan Allah dan dengan Nabi, berarti ya disitulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus saya di sana bertanya, kalau hafal Quran terus nggak jumpa jenengan apa ya selamat? Wallahu a'lam. Jadi yang dibutuhkan itu perjumpaan kita dengan Allah Sang Khalik.
Nah, ini ilmu yang ditularkan guru saya dulu kalau ingin berjumpa dengan Allah, karena ini ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, generasi Imam Ahmad bin Hambal itu sebelum generasinya imam-imam atau para sufi. Ini kan generasi pertama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nanti itu saya catatkan ulang supaya mudah dijadikan buku. Yang jenengan cetak sendiri monggo. Jadi kemarin itu pelajaran zikir Allah sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nanti kalau sudah berjumpa dengan Allah mau ngapain? Kalau nggak tahu ilmunya, kalau sudah di hadapan Allah ya la ilaha illallah, subhanallah. Nah, zikir itulah yang kita bawa nanti untuk berhadapan dengan Allah. Nah, ketika berjumpa dengan Allah ya otomatis Allahu Akbar, ternyata engkau adalah Allah yang maha besar. Kemudian ya refleks langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Kita memuji Tuhan yang kita sembah. Ya, kita menyembah Tuhan yang kita sembah, ya di situ itu. Selama kita menyembah Tuhan yang kita sembah dan kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah, berarti kalau bahasanya orang kampung menyembah kekosongan. Kalau menyembah kekosongan masih dinilai itu latihan baris berbaris. Berapa lama latihan baris berbaris? Nah, jadi apa yang kita lakukan selama di dunia sholat, begitu berjumpa dengan Allah ya itulah kita menyembah Allah. Lafaz-lafaznya ya seperti itu. Subhana Rabbi. Jadi kalau berjumpa Allah ya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Bukan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Nah, jadi Rabbinya dipanjangkan Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi dan maha agung. Jadi ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu yang menjawab Allah sendiri, bukan kita ini yang menjawab. Nah, kalau tidak praktek sendiri, saya cerita ngalor ngidul ya nggak akan bisa merasakan. Jadi silahkan nanti dicoba zikir suhbah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah kan zikir wiridnya itu sudah banyak. Tinggal jenengan maunya seleranya kepada Allah itu memuji Allah dengan zikir yang mana. Mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, silahkan. Jadi menemukan nikmatnya ibadah ya di situ itu. Gimana? Mau zikir suhbah? Ya mudah-mudahan apa yang menjadi doanya Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad, barang siapa yang melakukan doa ini seperti yang diajarkan beliau akan dijumpai Allah. Tapi bicara ini kan bukan untuk bicara di umum. Bicaranya orang yang sudah belajar tasawuf. Makanya nanti ketika menyampaikan doa ini ya saya nggak akan rekam di YouTube.
Walaupun Zoom nanti YouTube-nya nggak saya tampilkan di YouTube, ya, karena ini terlalu secret. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Monggo yang di Zoom dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus tadi ngendika di awal pertemuan itu bahwa yang terjadi pada manusia, penderitaan ini akibat sistem ya Gus ya. Termasuk bagaimana kita melakukan istighosah, meminta pertolongan kepada Allah. Pertanyaannya Gus, yang namanya sistem itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya Gus. Kalau sudah terjadi seperti ini, agar kita itu bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman itu, dan kita bisa keluar dari korban sistem itu, bagaimana Gus caranya? Itu aja Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi istighosahnya orang tasawuf berbeda dengan istighosahnya orang awam. Dulu ketika di zaman Bani Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya, kalau udah terjadi kemungkaran, ulama-ulama sufi itu kumpul berdoa, memohon kepada Allah. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika Imam Ghazali dipercaya menjadi rektor dan guru besar di Universitas Nizamiyah, itu kan sistem juga luar biasa. Akhirnya Imam Ghazali kan di penjara. Nah, ulama tasawuf itu untuk merubah sistem yang rusak itu tidak perlu menyentuh sistemnya. Imam Ghazali akhirnya menulis satu doa yang sekarang terkenalnya dengan Hizib Imam Ghazali. Murid-murid tercintanya dipanggil ke penjara. Ini aku kasih amalan, tolong diamalkan selama 40 hari supaya raja yang zalim, sistem yang rusak ini dihancurkan oleh Allah. Akhirnya dibaca betul selama 41 hari, tirakat, tidak makan, tidak minum, dibaca 41 hari. Karena Imam Ghazali dapat ilham dari Allah untuk menggeser sistem yang sudah rusak. Makanya akhirnya hancur, ya, kekhalifahannya dihancurkan oleh Allah. Yang jadi khalifah akhirnya muridnya Imam Ghazali, namanya Murabitun. Yusuf Tasifin itu dihancurkan karena dolim. Ya seperti kita, harusnya kan ulama-ulama tasawuf kumpul berdoa seperti Imam Ghazali supaya sistem yang bobrok itu diperbaiki oleh Allah. Kalau diperbaiki oleh kita, contohnya gini, dari zaman dahulu, ya, zaman abad-abad keempat Hijriyah, kalau ada rakyat protes, itu yang dipermasalahkan bukan masalahnya rakyat, tapi kata-katanya rakyat itu yang menjadi rakyat di penjara. Sampai hari ini begitu enggak? Kalau kita protes, yang dipermasalahkan itu protesnya kita, bukan masalah yang kita bawa. Dari catatan sejarah seperti itu. Makanya ulama tasawuf tidak mau demo, wes presidennya dihizib ae, ben raine rusak. Nah, seharusnya kan sekarang begitu. Tapi pertanyaannya, sekarang masih enggak orang yang punya hizib sekelas Imam Ghazali? Wong saya suruh puasa hizib 21 hari, Gus, boleh diskon Gus 3 hari. Loh, saya masih punya. Kalau mau kita istighosah yang kepada Allah tanpa embel-embel minta ini itu, supaya sistem ini dirubah oleh Allah menjadi kesejahteraan umat manusia semuanya, tidak pandang bulu agamanya. Kalau orang tasawuf tidak pandang bulu orang Nasrani, orang Islam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, masih mau enggak? Karena kalau istighosah ini tidak ada yang biayai, biaya sendiri-sendiri. Kalau istighosah itu kan ada yang biayai, terus ditaruh di depan bersama yang merusak sistem, semua itu jejer-jejer. Antara yang merusak dan yang berdoa itu enggak ada bedanya. Dulu ketika kekhilafahan ada di Mesir, hancur, okay, menindas. Akhirnya ulama sufi berkumpul
Nah, berdoa. Imam Syadzili muncul. Ya, Syekh Abil Hasan Asyadzili muncul. Akhirnya diberi oleh Allah yang namanya Hizib Nasor. Dikhisiblah yang namanya raja-raja zalim itu, hancur semua kekuasaannya. Masihkah sekarang ada orang yang punya Hizib Nasor yang mustajabah? Itu di Alexandria, kalau kita baca sejarahnya itu di Eropa Timur ketika terjadi kezaliman di Turkmenistan dan sebagainya, siapa? Syekh Bahauddin An-Naqsabandi memohon kepada Allah supaya dihancurkanlah itu. Makanya terus diikuti banyak orang jadi thariqat Naqsabandiyah. Syekh Bahauddin dijuluki oleh rakyatnya Naqsaban itu karena mampu melihat masa depan. Paceklik itu bukan karena tidak panen, karena itu dikorupsi oleh para pemegang sistem. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ke rumahnya Syekh Bahauddin. Wahai Bahauddin, engkau adalah orang alim yang dekat dengan Allah, karena engkau mengajarkan zikir suhbah kepada kami. Mohonkanlah kepada Allah supaya kami bisa makan. Syekh Bahauddin mengatakan, bawalah kemari gandum-gandum kalian, kumpulkan jadi satu di belakang ini. Jadi itu ada penggilingan gandum punyanya Syekh Bahauddin. Syekh Bahauddin menggiling. Kemudian orang-orang di Bukhara itu disuruh membawa karung sepuasnya. Syekh Bahauddin itu giling terus ya, sampai gandum-gandum itu dibawain orang-orang sampai orang-orang tidak mampu bawa, dan gudang makanan di setiap rumah itu dimakan 15 tahun tidak habis. Kemudian ulama-ulama sufi berkumpul mendoakan sistem supaya diganti. Akhirnya digantilah dengan pemerintahan yang adil. Nah, begitulah akhirnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi terkenal sampai ke sini diikuti, jadilah thariqah Naqsabandiyah. Di zaman Syekh Abdul Qadir juga sama, korupsi di mana-mana. Rajanya itu kalau kata Syekh Abdul Qadir, andai kata engkau tidak ada darah kepada Nabi, maka akan aku bunuh kamu. Syekh Abdul Qadir tidak mau dikasih makanan minuman dari khalifah raja, itu tidak mau. Karena apa? Kalau membuka apel dari istana ternyata isinya belatung, buka makan isinya belatung. Ternyata raja itu pekerjaannya memeras keringatnya rakyat. Kalau narik pajak rakyat luar biasa tinggi. Akhirnya digulingkan, didoakan bersama-sama istighosahnya supaya sistemnya ini diganti Allah, tidak perlu demo. Nah sekarang ada nggak orang yang mau nyponsori begitu? Ayo kita baca Hizib Nasor bareng-bareng, baca cuman sholawat nariyah supaya apa? Tidak kena bala. Malah doanya supaya tolong kita istighosah dibacakan sholawat nariyah 1 juta kali supaya korupsi kita selamat, kan gitu. Nah, para ulama sufi dulu Safawiyah, ya Safawiyah. Nah, Imam Safawi pendiri negara Iran, ya dulu itu ya seperti itu, sistemnya rusak. Terus yang tampil adalah ulama tasawuf, ya pendirinya ulama tasawuf namanya Safawi. Makanya orang Iran itu pakai baju hitam-hitam sampai sekarang karena ajarannya Imam Safawi. Karena ini seperti ini, menerima bala. Ya, kemudian dari kekaisaran yang ada di Persia, rajanya pesta menghabiskan 178 triliun mengundang raja-raja di dunia, tapi rakyatnya menderita. Akhirnya Reza Pahlavi digulingkan tahun 79. Ya, digantilah Ayatullah Khomeini. Iya, itu kan berdoa, itu para sufi di Iran berdoa menggulingkan. Jadi pas pesta langsung digulingkan. Raja di dunia semua diundang, difasilitasi, tapi rakyatnya menderita. Ya seharusnya kalau ngerti sistem, ya gaji kalau kelasnya, kalau di kita DPR MPR ya kelasnya PNS lah gaji, kau gede banget gaji nih.
Jadi yang betul-betul di sana itu orang yang berjuang, bukan cari kembalian. Jadi sejarahnya dulu tidak pernah demo. Karena apa? Masa lalu Islam itu selalu perang, akhirnya kan kasihan umat. Perang karena ideologi. Makanya ulama sufi itu untuk mengganti sistem selalu berdoa. Ya. Nah, sekarang siapa yang punya hizib tokcer itu? Ya. Jadi sama, walaupun di satu perusahaan kok korup semuanya, ya harusnya salah satu di antara orang di perusahaan itu ya berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan oleh para sufi. Nggak perlu didemo biar digeser sendiri oleh Allah. Imam yang lain, ya. Lah apakah di Indonesia nggak seperti itu? Indonesia itu dijajah 350 tahun lamanya. Ulama sufi pada pergi ke tanah haram, di depan Ka'bah nangis berdoa supaya Belanda diusir dari Nusantara. Siapa yang sana? Mbah Hasyim berapa bulan di sana bersama teman-temannya yang ulama-ulama itu. Yang satu mohon kepada Allah supaya ini, yang satu berdoa kepada Allah supaya diberikan dasar negaranya apa. Itu kan ulama tasawuf pendirinya republik ini, bukan ulama gemen-gemen. Kita aja yang menikmati itu tidak merasakan itu jerih payahnya ulama tasawuf seperti Mbah Yai Hasyim dan sebagainya. Untuk memikirkan Pancasila itu pergi ke sana dulu, nggak seperti orang sekarang penelitian mikir otaknya saja tapi nggak melihat visioner ke depan untuk ini berapa tahun. Mbah Hasyim tanya, lambang yang dipandang oleh anak cucunya bangsa Indonesia yang tidak membosankan. Logonya itu logo gambarnya Garuda itu lambangnya supaya dipandang itu tidak membosankan. Apa pernah kita mikir sejauh Mbah Yai Hasyim? Paling nggih gambar sing apik dicetak di digital printing. Ala setahun blenger. Makanya Mbah Yai Hasyim itu supaya Pancasila itu tetap eksis, minta kepada Allah logonya negara, lambang negara itu bila dipandang tidak membosankan. Nah kalau orang nggak punya visioner yang jauh begitu, apa ya mikirin ngono? Alas yang penting merdeka nyambut gawe pena. Ya mikirnya kelas orang biasa, ya kan? Kemudian pasal sila 1, 2, 3 itu ya dipikirkan, ditanyakan dulu ke sana oleh ulama tasawuf. Ya barulah setelah konsepnya jadi ditulislah itu dasar-dasar kita. Ya kalau kita mengikuti ulama tasawuf tidak perlu menumpahkan darah. Karena apa? Menurut ulama-ulama tasawuf, doaku yang aku ajarkan kepada kalian ini lebih tajam daripada pedang. Jika kamu menyalahgunakan ini, hukumnya sama dengan mengalungkan Quran ke leher babi atau anjing. Jadi caranya kalau ada kezaliman sulit. Dulu di sebelah sini, sebelah sana itu ada yang namanya lokalisasi. Masa kecil saya, ulama dulu ngumpul di rumahnya abah saya ini, zikir wirid supaya lokalisasi itu sepi, nggak laku. Oh enggak, malah diajari dikasih pelet supaya banyak pelanggan. Akhirnya ya karena sepi nggak laku, bubar sendiri, nggak sampai kita menyentuh mereka. Bayangkan untuk membersihkan doli saja butuh berapa waktu, mulai zaman Belanda sampai Bu Risma. Nah itu sendiri kalau nggak didorong dengan doa yang kuat itu berapa banyak orang di sana. Ulama tasawuf itu contohnya masuk ke Indonesia untuk menghancurkan Majapahit tidak perlu bawa senjata, didongani mereteli dewi-dewi. Nah mau nggak sekarang kita tidak perlu angkat pedang tapi berdoa? Ya istighosahnya jangan dibiayai oleh uang-uang hasil korupsi. Biaya dewe-dewe sing ikhlas itu loh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wal al mukhlisuna ala khafrin azim. Ya.
Ya nggawa pitik dhewe, nggawa ambeng dhewe, dipangan-pangan dhewe untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya Allah, habiskan sistem yang rusak-rusak ini, gantilah sistem yang baru. Barulah kalau didoakan begitu akan muncul Imam Mahdi. Kalau orang Jawa bukan Imam Mahdi, Satrio Piningit. Ya. Kalau jenengan demo ke Jakarta, kata-kata kita kepleset, kita ditangkap malahan. Karena dari zaman dulu kala abad perang dunia ke-1, kedua, orang demo salah ngomong ditangkap. Bukan masalahnya yang diperhatikan sama penguasa, tapi kata-katanya itu menyinggung ditangkap. Di kita kan sama dari zaman dulu Orba sampai Orde Baru. Jadi jawabannya, kalau ulama tasawuf masuk kamar berdoa, mendoakan pemimpin yang zalim itu diganti oleh Allah. Caranya bagaimana terserah Allah, bukan doanya kayak tukang santet, enggak. Ya Allah, bunuhlah dia supaya dia mati. Jadi minta diganti oleh Allah pemimpin yang baik. Jadi itu caranya. Jadi sistem itu sama, di pemerintahan sama, di swasta juga sama. Ya, kira-kira begitu. Monggo Pak. Ini apa namanya? Penjelasan terus. Al-dunya sinur mukmin. Ya. Dunia adalah neraka bersamanya. Iya. Dalam doa yang setiap kali kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, untuk kebaikan dunia ini. Ini yang saya katakan antara Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya Sijnul Mu'minin. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa sistem atau mungkin di Indonesia mengadakan demo dan sebagainya. Di dalam hadis disebutkan bahwa marra amin mungkaran falyughayyir biyadihi. Mungkin kerja dan teman-teman itu ya, artinya menggunakan kata, tidak menggunakan doa. Di sini katanya yang gampang menggunakan doa ya. Iya. Isi nasar dan sebagainya. Mungkin ini. Iya. Apa korelasinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dengan ad-dunya sijnul mu'min? Jadi yang dijelaskan oleh Nabi itu orang yang sudah ahlul qurbah, bukan orang pada umumnya. Ya, jadi orang yang ahlul qurbah itu dunia ini sama dengan penjara. Karena apa? Kalau kita sekarang melihat dunia ini, kita aja lah orang Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke Israel. Kita cari uang yang halal hari ini kira-kira sulit apa gampang? Uang yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ya. Kita contohkan banyak hal. Bangun jalan. Kalau di Yunani bangun jalan itu untuk masa depan. Dibangun di era Yunani itu kan berapa ribu tahun sebelum Masehi. Hari ini belum bolong. Itu kan berarti pembangunan untuk masa depan. Nah kalau kita dibangun 2 bulan yang lalu, hujan hari ini bolong. Karena tujuan pembangunannya bukan untuk masa depan, untuk pekerjaan rutin. Lah ini mindsetnya kan berubah. Belanda membangun dam itu, yang sungai-sungai itu kan, tanggul-tanggul, mana ada yang jebol punyanya Belanda. Karena tujuan Belanda itu membangun untuk kepentingan masa depan. Yang tanggul dibangun kita sendiri, hari ini dibangun, diresmikan, seminggu lagi jebol. Ya kita nggak memfitnah, kan nyatanya seperti itu. Aspal yang di jalan kita ini, aspalnya sudah diaspal halus, gayanya kan ada yang pengawas tuh nyoblosin aspal.
Kata istri saya naik mobil ngono ku lapo? Ya ngono ku ben entuk-entuke pengawas, pekerjaane nita ngono ki pengawas ya ana duwike. Padahal iku ya aspale pancet ae lentung. Kita kan tahu, tapi kalau ngomong ya salah, pancet salah. Nah kita kan nggak mungkin mau demo, nggak mungkin. Makanya ulama sufi nggak usah demo nih kepada Allah supaya digantikan pemimpin dan sistem yang baik. Itu sudah dicontohkan supaya tidak menumpahkan darah. Kita punya budaya umroh luar biasa, punya budaya haji luar biasa, pendidikan agama di sekolah-sekolah wajib, bahkan dicampuri remoy nggak mau. Tapi budaya korupsi juga luar biasa. Ulama tasawuf dari zaman Abbasiyah, Umayyah selalu berdoa dan mohon dulu kepada Allah. Akhirnya diberi ilham, ini doa yang mustajabah untuk ganti si A. Bani Abbasiyah kurang bagaimana menguasai separuh bumi, tapi karena dolim yang ngalahkan cuma anak kecil, cucu jengiskan, namanya Hulagukan. Hancur itu, satu minggu tidak ada yang hidup di Baghdad. Nah, makanya kemudian untuk mengembalikan sistem itu diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Makanya tibaan itu sejarah tibaan munculnya setelah Hulagukan. Ya, itu untuk membangun sistem supaya tidak terjadi pertumpahan darah, karena selama ini mulai Nabi wafat itu semua percaturan politik pasti menumpahkan darah. Makanya ulama tasawuf, untungnya yang membawa Islam ke Indonesia itu ulama-ulama tasawuf, jadi nggak sampai perang. Coba ulama yang kelasnya keras-keras itu, ya perang seperti di negara-negara lain. Ya. Jadi yang dimaksud ini apa, ad-dunya sijnul mukmin, itu seperti pasal yang kemarin, tapi karena kemarin apa nggak ikut ngaji, jadi kita itu yang sudah ahlul qurbah, kita bukannya tidak mau dunia, tapi dunia itu harus kita kendalikan, bukan kita yang mengendalikan, dikendalikan oleh dunia. Ya. Jadi seperti sistem ini kita yang harus mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh sistem. Sekarang ini walaupun bapak ibu ini orang soleh, tapi masuk sistemnya rusak, kesolehannya juga akan rusak. Kalau sistemnya soleh, orangnya rusak, masuk ke dalam sistem itu juga akan soleh, karena dipaksa soleh oleh sistemnya. Nah ini kan sistemnya rusak, orang soleh pun juga akan jadi rusak karena sistem. Makanya ulama tasawuf dulu mengatakan sebagaimana dawuhnya Nabi, ad-dunya sijnul mukmin. Nah dunia ini kalau kita mau mencari di mana, kita nggak akan terasing. Kita nggak mau terima esek-esek, ya nggak punya kerjaan, nggak dibolo sama temannya. Okay. Masa ada yang namanya bangku sekolah 35 juta? Ya di negeri Konoha itu yang adanya. Itu dulu sudah didoakan sama ulama tasawuf supaya yang menduduki kursi itu gudiken. Sekarang ada nggak yang berdoa gitu? Karena semua orang ingin duduk di situ anaknya. Karena apa? Mindsetnya kalau dulu sekolah itu menghilangkan kebodohan, kalau sekarang bukan. Walaupun kursinya 30-40 juta dibeli. Nah kalau dulu kan didoain supaya anak-anak yang begitu itu nggak betah duduk di kursi itu. Sekarang berani nggak kita mendoain begitu? Jadi kejadian ini sudah terjadi di masa lalu, bukan hanya masa sekarang. Makanya kalau bisa, saya kan begini maunya. Kita mempelajari tasawuf ini dengan cara-cara yang modern, ya, tidak dengan cara-cara yang tradisional. Nah, kalau tradisionalisme itu ciri utamanya adalah berpegang pada tafsir dan praktek Islam yang diwariskan ulama klasik.
Ya. Sumber otoritasnya adalah fatwa ulama dan madhab-madhab. Kelebihannya ini menjaga kontinuitas tradisi, ya itu memang tradisi terjaga. Tapi kelemahannya tidak responsif terhadap permasalahan yang timbul. Ini enggak responsif, enggak cak-cek, enggak sat-set, wat-wat, das-des, enggak. Kosek yo, nunggu kisik yo, nunggu kisik. Ulama sufi di zaman dulu dia politik paham, ya tata negara paham, hukum paham, militer paham. Ulama sufi zaman dulu, makanya seperti dulu nenek moyang kita itu santrinya dipersenjatai apa sih untuk melawan Belanda? Kan doa itu. Bambu runcing cuman di asma aja sudah bisa membunuh jenderal Hindia Belanda. Sekarang punya roket malah bleset. Kalau roketnya Iran pas, roket kita bleset ke rumah-rumahnya ibu-ibu itu. Ya kan? Nah, maksud saya ini di dalam pasal 12 itu kan kita mengenalkan modernisme, tasawuf, sufi, ben gak ngeluduk. Pertanyaannya apa sih ini kemarin kan kenapa kok harus mewah, kok nggak sandalan teklek ae, pakai bakia, pakai klompen? Itu tradisional. Kita ini sudah berhadapan dengan sains yang luar biasa canggih. Jadi maunya kita bergeser dari sufisme tradisional menjadi modern. Ciri utamanya yaitu untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan modernisme yang dibawa Barat, ya, sains dan kemajuan dan kesetaraan. Sains itu sudah luar biasa maju. Nah, sumbernya tetap Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ditafsirkan dengan semangat yang baru. Ya, bukan cerita-cerita Israiliyat selalu diulang-ulang. Ya. Bukan dogma yang selalu dimantap-mantapkan. Kita harus bertanggung jawab. Nah, kelebihannya apa ya? Responsif. Tapi kalau seperti itu biasanya sering dituduh pro barat. Iku ngerusak tatanan, yang ngerusak tatanan. Nah, kan begitu. Makanya sufisme yang baru kita kerjakan. Ya doa-doa itu hizib-hizib semua. Itu saya ada 700 hizib itu kalau mau ngamalkan. Ya kumpul ulama itu berkumpul di zaman dulu, ulama tasawuf kumpul, halakohnya berkumpul, akhirnya apa? Membaca hizib yang manjur-manjur itu. Sekarang mau manjur bagaimana? Gedungnya semua yang ngasih uang para penguasa. Kalau ulama dulu cospleng di bom Belanda, pondoknya nggak hancur karena apa? Tidak ada bangunan uang dari sumbangan Belanda. Sekarang mau bagaimana manjur? Mau ngizip orang yang ngasih uang. Uang tempat yang kamu pakai ngizip aku itu juga uang dari aku. Sumbernya dari sini-sini, ya kan? Jadi permasalahan yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Okay. Jadi kita kalau nggak ikuti ya terasing betul kata Syekh Abdul Qadir, seperti dawuhnya Nabi. Oke, saya lanjutkan dulu. Fahadha ini kulluhu semua min sifatil fuqara'i, min merupakan sifatil fuqara'i, sifat kefakiran, wal fana'i dan kefanaan, wa fil khobari dan disebutkan dalam khobar. Al-fakru kefakiran itu
Sawadul wajhi, menimbulkan warna hitam pada wajah. Ya, itu kayak yang disebutkan di Cuplik Gusipul itu, sekolah rakyat. Jadi kemiskinan itu menyebabkan wajah kita hitam. Ya memang kalau wajah-wajah miskin mesti nggak glowing. Fid daraini, di dunia dan akhirat. Maknahu, arti hitam, annahu, bahwa la yukbalu, tidak bisa menerima, alwana, warna, ghaira, selain, nuri, cahaya, wajhillahi ta'ala, wajah Allah ta'ala. Wassawadu, dan hitam itu bimangzilati, ibarat kholin, tahi lalat, ala wajhi, pada wajah, jamilin, tampan, yazidu bihi, yazidu, menambah, yazidu bihi, yazidu, menambah, bihi, bagi pemiliknya, husnu, lebih indah, jamalihi, tampannya, wa malahatihi, dan mempesona. Faida, jika nadhara, melihat, ahlul kurbati, ahli kurbah, ila jamalihi, pada keindahan Allah, fa ba'da dzalika, lalu setelah itu, la yukbalu, tidak dapat menerima, nuro, cahaya, ayunihim, pandangannya, ghairallahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Wala yang zuru, dan tidak dapat melihat, ilama, pada sesuatu, siwallahi ta'ala, selain Allah ta'ala, bil mahabbati, dengan cinta,
Bal tetapi yakunu karena mahbubuhum yang mereka cintai, wa madlubuhum dan mereka cari, huwallahi ta'ala yaitu Allah ta'ala, fit daroini di dunia dan akhirat. Wala tidak ada yaqsudu tujuan ghairallahi ta'ala selain Allah ta'ala, li'anna Allah ta'ala bahwa Allah ta'ala khalaqal insana, khalaqa menciptakan, al insana manusia, li ma'rifatihi agar mengenalnya, wa wuslatihi dan sampai padanya, fal wajibu maka yang wajib, alal insani bagi manusia, alal insani bagi manusia, ayat luba adalah mencari, ma khuliqa apa yang menjadi, ma khuliqa li ajlihi apa yang menjadi tujuan penciptaan. Jadi ma khuliqa li ajlihi apa yang menjadi tujuan penciptaan, fit daroini di dunia dan akhirat. Kai agar la yudhoyi tidak menyia-nyiakan umruhu umurnya, bima dengan kegiatan, la yaknihi yang tidak berguna, wala yandamu dan tidak menyesal, abadan selamanya, ba'dal mauti sampai setelah mati, litadyi'i karena menyia-nyiakan umrihi umurnya,
Ya, jadi permintaannya Allah itu kepada kita itu diminta memahami tujuan penciptaannya manusia. Kita dilahirkan ke muka bumi itu kan nggak bisa milih mau jadi anaknya presiden, ya nggak bisa milih. Mau jadi anaknya tukang becak, ya nggak bisa milih. Mau jadi anaknya pengusaha kaya, ya nggak bisa milih. Mau jadi laki perempuan juga nggak bisa milih. Ya. Mau lahir dari rahim siapa yang nggak bisa milih, kapan lahirnya juga nggak bisa milih, dan tidak pernah diajak diskusi oleh Allah, karena yang punya tujuan penciptaan adalah Allah. Makanya Allah mengingatkan jangan menyia-nyiakan umur. Ya, contohnya begini, kalau sistem sudah rusak, contoh dalam satu perusahaan keuangan mulai kolab, mulai bangkrut, terus uang nasabah nggak bisa kembali, apa yang harus dilakukan nasabah? Nasabahnya kalau ngaji tasawuf itu berdoa kepada Allah begini, ya Allah, ya permudahlah kesulitan-kesulitan yang ada pada perusahaan ini supaya perusahaan ini mampu membayar nasabah-nasabahnya. Ya. Contohnya kalau ada orang pinjem uang ke kita terus nggak bisa mengembalikan uangnya, kita doanya gimana? Ya Allah, permudahkan si fulan rizkinya supaya dia bisa membayar hutangnya kepadaku. Bukan didoakan, ya Allah hancurkanlah usahanya dia itu, sudah 2 tahun pinjem uang gak dikembalikan sama saya. Itu bukan tasawuf, itu sarengat. Kalau tasawuf, ada orang pinjem uang kepada kita terus gak bayar-bayar, kita malah mendoakan, ya Allah luaskan rizki mereka, rizkinya dia supaya dia bisa membayar hutang. Ya, nggak malah disuruh nanda tangani perjanjian terus ada wan prestasi dilaporkan polisi, pidananya bukan utang piutang tapi wan prestasinya, cidra janji. Ya, itulah gambarannya. Kalau kita nasabah bank ternyata uangnya dibawa lari, kita nasabah koperasi uangnya disalahgunakan pengurus, ya didoakan pengurusnya supaya sadar mau mengembalikan. Nah, itu tipologinya orang sufi. Kalau tipologinya bukan orang sufi, ya dilaporkan ke polisi atas kejahatan-kejahatannya. Wah, kalau gitu nggak bisa keluar, Gus. Ya keluar nggak keluar kan Allah itu. Dia bisa berbuat seperti itu juga karena Allah juga. Kalau nggak ada izin Allah juga nggak akan bisa. Ya mungkin itu diambil oleh Allah uang-uang yang ada di situ, karena rata-rata yang masuk mungkin uang yang haromes itu, ya haram games ya. Ya, jadi ini pada pasal ke-12 kita kalau mempelajari tasawuf, kita tidak menolak warisan klasik ulama terdahulu, tapi tidak menerima budaya barat mentah. Ya, kita saring dulu. Kita tetap menggunakan mata rantai atau sanad yang jelas, ya, dengan tujuan maqasidus syariahnya, juga tidak menyalahi aturan. Tapi yang seperti ini sulit karena terlalu akademis. Aduh, aku terlalu akademis malah nggak mampu. Diajarkan yang terlalu akademis nggak mampu, tapi diajarkan yang tradisional kayaknya kok nggak ada kemajuan. Nah, ketika memahami Al-Quran dan hadis, kita harus memahami konteks sejarah ayat dan hadisnya. Nggak boleh dimakan mentah-mentah. Contohnya nyemir rambut, warnanya merah, ya sudah merah, itu dalilnya kan merah. Padahal itu kan ada historisnya, ada sejarahnya kenapa merah, ya.
Nah, nanti kalau kita jadi tekstualis kan repot. Pokoknya teksnya begitu bunyinya. Bunuhlah ya, akhirnya bunuh. Padahal membunuh pada waktu itu sejarahnya bagaimana? Ayat itu turun, hadis itu diucapkan oleh Nabi. Mungkin ada pertanyaan? Yeah. Memohon dengan ketulusan dituliskan yang tadi. Oh ya, insya Allah saya tuliskan, jangan khawatir. Ya nanti saya tuliskan doa supaya bisa berjumpa dengan Allah. Sebenarnya doa-doa ini sangat populer di kalangan kita, sangat populer. Tapi merangkainya yang tidak tahu, ya. Jadi nanti saya tuliskan untuk zikir suhbah. Kalau guru-guru terdahulu itu kan setiap 1 bulan sekali ketemunya, kalau katakanlah kalau orang Jawa itu pakai hitungan. Ya Jumat Legi kayak sekarang ini. Ya pokoknya setiap Jumat Legi ketemu di situ kita zikir suhbah bersama-sama. Tetapi kita punya acara yang setiap Jumat Legi, ya acara kita harus dikalahkan dengan apa yang sudah menjadi jadwal. Bukan Gus saya nggak bisa hadir karena ada doa bersama. Loh, itu kan namanya tidak ilmiah, tidak modern. Itu kan ngaji sak melaku-melaku nih kayak lurah zaman Londo, bukan lurah zaman sekarang. Tesnya pakai CBT. Jadi kenapa ulama terdahulu itu bisa cepat sampai kepada Allah wusulnya? Karena apa yang sudah dijadwalkan bersama itu selalu dipakai. Makanya dengan kejadian itu ulama terdahulu akhirnya mengklasifikasi, oh kalau yang seperti ini namanya jamaah, kalau yang seperti ini namanya suhbah. Ya, keterikatan batinnya yang berbeda. Makanya di zaman Nabi ada orang yang tiba-tiba datang kepada Nabi di tengah-tengah majelis seperti ini, memohon kepada Nabi, ya Rasul, saya minta doakan menjadi orang yang pertama masuk surga bersamamu. Yang lain-lain yang ngaji setiap hari protes, ya Rasul, kenapa dia nggak pernah ikut ngaji bersamamu kok minta doa masuk surga yang pertama kali kok malah kok iya kan, kami ini yang mengikutimu setiap minggu ngaji nggak didoakan. Apa kata Nabi? Iya, dia itu memang tidak pernah ikut ngaji bersamaku, dia jauh fisiknya bersamaku, tapi batinnya dia dekat denganku. Dia ini sebelum tidur membaca sholawat kepadaku 10.000 kali. Kalian memang dekat secara fisik denganku, tapi kalian persis orang yang main catur, mikirnya dewe. Setiap hari hadir di majelis, tapi kalian setelah caturnya itu selesai, ya sudah, nggak pernah ingat lagi. Pilih mana? Nah, ini kan sudah dijelaskan oleh Nabi. Makanya yang dekat zahir batinnya itu dinamakan suhbah, yang hanya kedekatan fisik saja dinamakan jamaah. Jamaah kan artinya kumpul kan bahasa Jawanya. Nah, wasilah itu juga sama. Wasilah itu sambung telepon kalau butuh. Gak butuh ya delok status gak. Kan gitu. Itu di zaman Nabi sudah ada. Contohnya Uwais Al-Qarni itu jauh sekali dengan Nabi, tapi dengar Nabi perang giginya rompal, ya Uwais Al-Qarni ambil batu giginya dipukul sebagaimana lukanya Nabi. Nah kalau orang sekarang
Apa masih mau seperti Nabi? Seperti sahabat yang lain? Ya, jadi kita harus dekat dengan ajaran yang ada di dalam tasawuf ini, ya zahir batin. Nah, kecenderungannya saya pelajari di mana-mana majelis tasawuf itu hanya suka mendengarkan ngaji. Pengetahuan tasawuf diambil dari sisi ilmu pengetahuannya, tapi tasawuf amalinya tidak diambil. Yang berikutnya di kelasnya mahasiswa, tasawufnya hanya falsafi, tasawuf diambil dari sisi filsafatnya saja. Makanya Bapak Ibu saya barengi dengan ngaji filsafat itu supaya juga ngerti tasawuf falsafi, akhlaki dan amali. Sayangnya yang ngaji filsafat tidak semuanya ikut ngaji tasawuf. Ya. Saya membarengkan 1 bulan sekali pas ngaji filsafat, tapi karena di dalam pengajian filsafat tidak semuanya ikut tasawuf. Yang ngaji ini kan enggak. Ya. Jadi kita latihan suhbah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang ngaji bersama saya, ini masih kategori suhbah. Karena tidak meninggalkan pengajian sampai 1 tahun baru ngaji lagi, enggak. Sekali 2 kali itu kalau di zaman guru saya masih disebut suhbah. Ya, suhbah. Tujuan ngaji tasawuf memang untuk menuju kepada Allah. Nah, kemarin saya ditelepon oleh orang, Gus, apa menuju Allah tuh butuh guru, Gus? Boleh nggak sendirian? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Ibnu Arabi, Al-Khallat itu menuju Allah sendirian, nggak butuh bantuan orang lain. Dia hanya belajar ilmunya dari gurunya, setelah diajari dia pergi sendiri. Ya sama dengan Bapak Ibu dari sini ke Jakarta, saya kasih alamat, kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, tahu rambu-rambu, tahu ininya, ya bisa sampai sana. Orang yang nggak berani berangkat sendiri itu selalu didampingi oleh mutawif alias apa? Nah, alias pemandu wisata. Ya, diterno. Sama dengan anak sekarang. Kenapa anak sekarang pengetahuannya hanya itu aja? Wong sekolah SMP jadi terno. Dulu saya SD sudah berangkat sendiri, SMP berangkat, SMA sendiri. Sekarang SMA aja diantar, sampai gubernurnya ultimatum, diantar orang tua. Menterinya sampai bikin aturan, diantar orang tua. Ya. Jadi orang tasawuf seperti itu. Jadi kemarin saya juga ditanya, apa perlu bertarekat seperti orang-orang itu? Kalau kamu berani tanpa tarekat, tidak apa-apa. Menuju Allah tanpa guru, artinya guru mursyid seperti di tarekat. Itu kan yang dilembagakan. Dulu itu nggak ada yang namanya seperti itu, nggak ada. Ya setelah Bani Abbasiyah hancur, jatuh, barulah tasawuf itu ngelompok-ngelompok jadi tasawuf. Jadi namanya dinamakan pendiri-pendirinya. Dulu sufi ya sudah sufi gitu aja. Nah, contohnya ketika kita zikir wirid, kan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik penolong. Itu cuma tulisan di story WA saja yang paling enteng itu. Tapi ketika ada permasalahan, apa kita lari kepada Allah? Yang dimaksud memahami makna dari masing-masing doa. Jadi zikirnya suhbah itu contohnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik yang kita pasrahi. Wakil kan yang kita pasrahi. Kita dihantam masalah sebesar apapun, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah, bukan selain Allah. Contohnya memahami surat Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah itu tempat bergantungnya semua makhluk. As-somad itu bergantung.
Tapi dekengan kita bukan dekengan pusatnya, itu bukan Allah, tapi BRI, Mandiri dan sebagainya. Nah itu yang latihan seperti itu yang belum kita alami. Coba latihan. Oke, jadi kita melatih memahami makna kata dari ayat-ayat yang kita baca. Hasbunallah itu gampang kita kita baca, tapi kan maknanya harus paham toh. Cukuplah bagi kami ya, Allah sebaik-baik yang kita pasrahi. Al-Wakil itu yang kita serahi, kita pasrahi. Kalau orang Indonesia, kita serahkan masalahnya semua kepada Allah. Ya, mungkin ada pertanyaan? Di pasal berikutnya nanti Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang toharoh. Ya, kenapa kok mata hati kita nggak pernah bisa tajam? Karena yang ditoharoh itu hanya fisik saja, tapi batin kita nggak pernah toharoh. Nah nanti caranya dijelaskan di pasal 13. Kita ngaji ini kan sudah modern sekali, pakai Zoom, pakai ini kan modern. Zikir juga harus modern. Jadi di mobil juga zikir Allah, 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 ya. Di pasar juga zikir Allah, Allah. Di sawah juga zikir Allah, Allah. Bersihkan telur ya Allah, 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 Allah. Ya. Sambil ngajar itu Allah, Allah nulis. Tapi sekarang nggak nulis, sekarang suruh googling. Jadi memang warna-warna ini mewakili apa yang ada di dalam kehidupan kita, mewakili itu. Kalau zikir wirid di dalam kamar nanti, kemarin kan sudah kita jelaskan, warna biru kesadaran spiritual dan koneksinya dengan Allah. Ya kebetulan logo biru dipakai Muhammadiyah. Ya kemudian warna putih itu kesucian, kesederhanaan. Ya makanya ulama-ulama dulu itu nggak pernah ganti baju, semuanya putih terus. Akhirnya umatnya ngomong begini, itu kayak Gus Fit nggak pernah ganti baju putih, apa nggak punya baju? Padahal putih itu ada 20 baju, ganti setiap ganti. Ya. Supaya nggak dititeni jamaah, saya ganti merek aja, nanti ganti kan modelnya ganti. Kalau modelnya sama dipikir nggak ganti-ganti. Saya dulu juga sama, sekolah, kuliah, dikasih temen yang kerja di Miwon, dikasih kaos Miwon itu 1 dus. Saya pakai setiap hari Miwon, katanya nggak pernah ganti baju. Terus teman saya ngasih baju-baju bagus itu. Akhirnya, wah fadilahnya pakai baju Miwon. Akhirnya teman-teman IBA ngasih saya baju bagus-bagus. Ya. Jadi nanti kalau ingin berjumpa dengan Allah, itulah yang diajarkan oleh ulama terdahulu, ya, ilmunya dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi baca doanya ini setiap duha. Nanti bacanya suhbah itu tidak duha. Jangan khawatir, wah nggak cukup kalau duha, saya di sawah ngitungnya kan gitu sudah. Lo gitu kok masih mau berdoa, Allahumma shaghirid dunya bi ayunina, ya Allah jadikanlah dunia kecil di mataku. Ya nggak kecil, akhirnya masih dunia ini besar. Maksudnya kayak kemarin kan kecilnya ya segede biji buahnya kacang hijau gitu loh.
Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan yatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdina biha qaumana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamah ma'a dzurriyyatina wa tughfiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa salafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihil khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.